Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuka Wulandari dengan NPM 203100128. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Bandar Lampung dan saat ini saya berada di semester 2. Jadi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari laboratorium mikrobiologi untuk menjelaskan klinis yaitu trichomoniasis. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih sebenarnya trichomoniasis itu apa sih? Nah, jadi trichomoniasis merupakan salah satu penyakit menular seksual yang sering dijumpai dan menurut World Health Organization atau WHO memperkirakan prevalensi trichomoniasis di seluruh dunia sekitar 2/3 dari seluruh kasus penyakit menular seksual yang bisa diobati. Nah, trichomoniasis merupakan sebuah pertanda perilaku seksual yang beresiko tinggi dan sering terjadi bersama-sama dengan penyakit menular seksual lainnya, seperti gonore dan chlamydia. Seperti penyakit menular seksual lainnya, trichomoniasis meningkatkan predisposisi terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV dan penularan HIV. Di samping itu, trichomoniasis juga memberikan implikasi terhadap beberapa sindrom seperti genitourinarius yang lain seperti cervicitis, epididymitis, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, kita masuk ke definisi dari trichomoniasis itu sendiri. Jadi, trichomoniasis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis atau TV. Nah, pada wanita, infeksi TV terutama menyebabkan vaginitis, sedangkan pada laki-laki menyebabkan uretritis. Nah, penyakit ini ditandai dengan keluarnya duh tubuh vagina pada wanita dan duh tubuh urtera pada laki-laki. Nah, kita masuk ke etiologinya ya. Jadi, Trichomonas vaginalis merupakan protozoa yang membentuk oval dengan ukuran panjang 4-32 mikro dan lebar 2,4 sampai 14,4 mikro. Nah, memiliki 5 flagel yang keempat flagelnya berlokasi di bagian anterior. Nah, sedangkan flagel kelima berkorporasi dengan membran unduditing parasit. Nah, sitoplasmanya terdiri dari suatu struktur yang berperan seperti tulang yang disebut axostyle. Nah, jadi untuk siklus hidup dari TV ini sangat sederhana, yaitu bentuk tropozoid ditularkan melalui hubungan seksual dan tidak ada bentuk kista. Nah, tropozoid berkembang biak dengan cara membelah. Pada kondisi optimum inti membelah secara mitosis setiap 8-12 jam. Hal tersebut menyebabkan jumlah TV sangat banyak pada permukaan mukosa dan lumen seluruh urogenital manusia dan diperkirakan bisa terdapat 10 protozoa atau pada cairan vagina. Nah, kemudian kita masuk ke patogenesisnya. Jadi, untuk patogenesisnya, sasaran infeksi TV adalah sel epitel gepeng atau saluran genital. Nah, infeksi umumnya multifokal, tetapi tidak terjadi invasi parasit ke dalam jaringan ikat. Nah, pada laki-laki, infeksi bisa terjadi pada genital eksterna, prostat, dan epidemis. Nah, mekanisme dari patogenesisnya sendiri sampai saat ini masih belum jelas diketahui. Nah, secara umum terdapat interaksi antara penyebab, dalam hal ini TV, dengan respon penjamu. Nah, kemudian untuk
diagnosisnya, jadi untuk menegakkan diagnosis trichomoniasis sendiri itu dengan melakukan pertama seperti biasa kita melakukan anamnesis terlebih dahulu, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan mikroskopis, kemudian memeriksa biakan dan pemeriksaan diagnostik cepat atau rapid test. Nah, jadi dari anamnesis, infeksi TB pada wanita sering menimbulkan keluhan. Nah, keluhan itu duh tubuh vagina berwarna hijau, kekuningan yang berbuih, berbau, gatal-gatal, terasa nyeri, dyspareunia dan dysuria. Nah, sedangkan keluhan infeksi TB pada laki-laki itu bervariasi, mulai keluhan yang sangat ringan sampai dengan keluhan urteritis dan komplikasi prostatitis. Nah, kemudian pada pemeriksaan fisik dapat dijumpai tampak duh tumbuh vagina yang pluren, kemudian ertima pada vulva atau vagina ya, terdapat ertima, kemudian cophoritis maxularis atau strawberry cervix yang tampak berupa lesi bercak-bercak, makula ertetema yang difusi atau terlokalisir pada serviks. Nah, kemudian selanjutnya koinfeksi dengan infeksi gonore, kandidiasis, dan vaginosis bakteri sering terjadi dan memberikan gambaran klinis campuran. Kemudian untuk pemeriksaan laboratoriumnya, spesimen klinis yang representatif untuk pemeriksaan laboratorium meliputi urin, cairan vaginal, endoservix, cairan semen, dan usapan uretra. Sensitivitas dan sensitivitas berbagai metode pemeriksaan laboratorium dapat dilihat pada tabel 1 itu di buku Ilmu Penyakit Dalam jilid edisi ke-6 jilid kedua. Nah, kemudian untuk biakannya, biakan merupakan baku emas untuk diagnosis infeksi TB. Biakan mikroorganisme dilakukan dalam medium diaman. Nah, untuk pemeriksaan diagnosis cepat atau rapid test, saat ini tersedia rapid test untuk mendeteksi TB pada wanita, namun belum ada untuk laki-laki. Terdapat 2 jenis pemeriksaan rapid test, yaitu the Afirim V mikrobal yang menggunakan probe organoclepida, mikrobal yang kemudian dan the Osom rapid test yang merupakan tes strip immunochromatography. Nah, kemudian kita masuk ke penata laksanaannya. Lalu gimana sih apabila mengalami trichomoniasis ini? Nah, biasanya itu diberikan obat golongan nitrominazole, kemudian ada cardinazole, kemudian Centre for Disease Control dan Prevention atau CDC merekomendasikan metronidazole dan tinidazole untuk pengobatan dari si trichomoniasis ini. Nah, ini aku bakal tampilin algoritma dari pengobatan trichomoniasis sendiri. Kemudian untuk pencegahannya ya, untuk pencegahannya itu yang efektif adalah menghindari kontak seksual yang tidak sehat dan pemakaian kondom secara benar dan konsisten. Nah, kemudian aktivitas seksual dihentikan sementara sampai orang dengan trichomoniasis itu mendapat pengobatan lengkap dan menjadi asimptomatik ya. Kemudian reinfeksi dapat dicegah dengan memberikan pengobatan yang lengkap pada saat yang sama pada pasangan seksualnya. Kemudian untuk prognosisnya ya, dari trichomoniasis ini, prognosis baik, angka kesembuhan dengan metronidazole adalah 90-95% dan tinidazole 86-100%. Reinfeksi dilaporkan sekitar 30%. Nah, baik, mungkin sekian untuk penjelasan saya mengenai trichomoniasis ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.